Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Rafanasir dengan NPM 2024-11-2008. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol atau karakter yang digunakan dalam penulisan untuk membantu menjelaskan makna, memperjelas struktur kalimat, dan mempermudah pemahaman teks. Penggunaan tanda baca diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu UEBI. Berikut adalah penjelasan tentang penggunaan tanda baca umum. Pertama, penggunaan tanda baca titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Penulisan waktu atau desimal, contoh pukul 12.30. Catatan, titik tidak digunakan pada judul atau nama resmi, contoh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, ada tanda baca koma, digunakan untuk memisahkan unsur dalam daftar, contoh saya membeli buku, pensil, dan penghapus. Memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat mendahului. Contohnya, jika hujan berhenti, kita akan pergi ke taman. Yang ketiga, setelah kata seru sapaan, contoh, hai, bagaimana kabarmu? Sebelum dan sesudah keterangan tambahan. Contohnya lagi, Jakarta, ibu kota Indonesia, sangat padat penduduknya. Yang ketiga, ada tanda titik dua, digunakan untuk mengawali perincian atau daftar. Contoh, saya membawa buku, pensil, dan tas. Sebelum penjelasan atau uraian. Contoh, saran saya belajarlah lebih giat. Setelah salam pembuka pada surat resmi. Contoh, yang terhormat Bapak atau Ibu Kepala Sekolah. Titik dua tidak digunakan jika daftar langsung mengikuti kata kerja. Contoh salahnya, saya membeli titik dua buku, pensil, dan tas titik. Yang keempat, ada 4 tanda titik koma, digunakan untuk memisahkan bagian kalimat setara yang mengandung koma. Contoh, saya pergi ke Bandung, Jawa Barat, Medan, Sumatera Utara, dan Denpasar, Bali. Memisahkan 2 kalimat yang berhubungan erat tanpa kata penghubung. Contoh, dia rajin belajar, nilai ujiannya selalu bagus. Yang kelima, ada tanda hubung, digunakan untuk menyambung suku kata pada kata yang terpotong di akhir baris. Contohnya, pekerjaan yang mengundang perhatian. Membentuk kata ulang, contoh anak-anak, buku-buku. Pada gabungan kata yang memiliki arti khusus. Contohnya, ibu, bapak, besar, kecil. Yang keenam, ada tanda pisah, menyisipkan keterangan tambahan. Contoh, keputusan itu yang sangat penting sudah diambil. Menyatakan rentang waktu, jarak, atau bilangan. Contoh, tahun ajaran 2024-2025. Tanda pisah lebih panjang daripada tanda hubung. Yang ketujuh, ada tanda tanya, digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contoh, apa yang sedang kamu lakukan? Digunakan dalam kalimat langsung, dia bertanya, apa yang kamu cari? Yang kedelapan, ada tanda seru, digunakan untuk menyatakan perasaan atau seruan kuat. Contoh, hati-hati, digunakan dalam kalimat perintah. Contoh, jangan bergerak. Yang kesembilan, ada tanda petik, digunakan untuk mengapit kutipan langsung. Contoh, dia berkata, saya akan datang. Mengapit judul artikel, puisi, atau bab buku. Contohnya, saya membaca artikel teknologi masa depan. Yang 10, ada tanda petik tunggal, digunakan untuk mengapit makna atau arti kata. Contoh, kata bahagia berarti keadaan senang. Mengapit kutipan dalam kutipan. Contoh, dia berkata, aku dengar dia bilang saya setuju. Yang ke-11, ada tanda kurung, digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan. Contoh, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945. Penggunaan tanda baca yang benar membantu memperjelas makna tulisan dan mempermudah pembaca dalam memahami teks. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.